Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Fajar Berkah Pasti Berkah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita berjumpa lagi tentunya. Betul. Di sini bersama saya Diki Rizky Ramadan Siregar dan saya tidak sendiri, ditemani oleh host yang cantik juga. Ada siapa di sini? Saya Kinan hari ini, Kang Diki, dan ada juga nih, ada cowok ganteng di Cowok sebelah ganteng. Luar biasa. Yang nggak mau kalah juga Nggak mau sama kalah. saya. Urusan kayak gini ya. Bersama saya tentunya Reno dan juga didampingi oleh Pak Ustadz Agus. Ya Allah. Masya Allah. sebagai narasumber ya dalam artian di sini. Iya. Baik ya. Nah, Kak Diki, Betul. tema kita hari ini apa sih? Apa ya kira-kira tema ini ya? Waduh, apa nih? Biasanya ini ada unsur-unsur tentang kesehatan. Tadi kan Betul. nanya Pak Ustadz tentang Iya, kesehatannya. kesehatan. Iya, Ini iya. juga kita akan membahas tentang penyakit. Penyakit apa tuh, Wah. Kang Apa ya? Diki? Ini bukan sembarangan penyakit loh. Waduh, Bukan kenapa? pusing, Bukan. bukan sakit kepala, Bukan. Batuk. bukan mual muntah. Bukan. Bukan Ini juga. tentang Apa ya? bahayanya penyakit air. Apa tuh? air. Penyakit Apa itu air. ya? Penyakit LDR bukan? Oh, bukan, Oh, beda bukan. ya. Pemirsa di rumah penasaran? Penasaran? Yuk kita tanya Ustaz. Ustadz. Penyakit ain itu yang sangat diwaspadai oleh Rasulullah itu adalah penyakit akibat pandangan buruk orang lain. Pandangan buruk itu artinya secara fisik betulnya. Saya melihat Kang Diki, Teh Kinan, saya lihat, saya punya perasaan buruk sama Teh Kinan. Padahal belum pernah. Ya, misal bukan kalau sudah kenal. ya, Teh Kinan itu selalu diajak sama ini, saya bilang Teh Kinan itu nanti saya doain jelek gitu. Nah itu pandangan buruk namanya, sampai melihat Teh Kinannya, wajahnya. Nah itu yang disebut ain itu. Jadi kalau penyakit air itu bukan penyakit medis ya? Bukan, itu penyakit akibat pandangan buruk orang lain. Karena orang lain itu punya iri dengki sama kita. Seberapa Gitu. berbahayanya sih Pak Ustaz? Luar biasa bahaya. Walaupun tidak physically yang Betul. tadi Kak Kinan bilang artinya tidak berkaitan dengan sakit atau Betul. penyakit secara physically gitu. Itu secara Rasulullah sampai mengkhususkan sendiri. Itu bagaimana mewaspadai penyakit ain. Karena dengan penyakit ain, saya misalnya melihat Kang Renol gitu ya. Iya, betul. Kang Renol saya doain terus, Kang Renol tuh. Itu bisa sakit Kang Renolnya. Apakah itu semacam kayak ilmu sihir? Bukan, Halo? bukan. Oh, Itu bukan oke. itu karena di sana memang penyakit ain itu kan penyakit akibat pandangan buruk manusia. Pandangan buruk artinya kita memandang betul orang betul memandang Kang Diki misalkan. Tapi saya memandang Kang Diki itu sambil berdoa nggak bagus. Gitu. Mendoakan yang tidak bagus. Iya, nah itu bisa berakibat dampak buruk. Kang Dikinya itu bisa betul, bisa sakit perut, sakit jantung, sakit itu betul. Itu Gitu. tersugesti atau memang seperti itu Pak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab, tapi Rasulullah tadi bilang bahwa penyakit ain ini bukan tersebut ya, karena mungkin ada kita berdoa atau apalah, ada sesuatu yang ini sehingga akibat dari itu dia nempel ke kita, sehingga kita tuh ya punya penyakit sesak napas atau apa gitu tiba-tiba yang enggak itu gitu. Apakah ini juga ada korelasinya misalnya di latar belakangi karena mungkin korban atau yang didoakan itu sendiri misalnya pernah mendapatkan Bisa terjadi misalkan ada dua belah pihak si A dan si B itu saling silang pendapat, tidak ini berseteru sehingga melihat itu, atau juga terjadi kalau itu terjadi tadi situ penyakit ain itu ketika kita di pasar kadang-kadang ada orang kan misalnya lihat wanita, cantiknya wanita itu gitu ya, itu berdampak buruk juga nanti kepada si orang yang dipandangnya. Nah, kira-kira gejalanya gimana nih Pak Ustadz? Kan Ya, bingung ya. Gejalanya itu biasanya suka pusing, mual atau sesak napas tiba-tiba, dada tuh kayak dipukul gitu. Waduh, apa, Kang sesak Diki gitu juga enggak? Sering kalau lihat Waduh. anggaran utang. Waduh, takut ya anggaran Iya, iya. utang. di telepon pinjol. Iya, terus gemeteran saya kira apakah itu ain? Aduh, itu dia. Iya. Juga juga Pak Ustadz, apakah Betul. karena pinjol itu nelpon saya? Wah, ini tuh nggak pernah bayar utang. Waduh, Ya, bayar. Oh dia, itu bisa jadi doa juga nggak Pak Ustadz? Aku takut, Bisa Pak Ustadz. bisa jadi juga. Ini ada lagi nih, ada penelitian yang sangat bagus. Di Jepang itu tumbuhan saja. Saya ini tumbuhan. Ada ini depan saya gitu, ada dua. Yang satu itu, aduh, kamu cantik, bagus, harum. Tumbuhnya yang bagus ya, supaya saya enak kan. Yang satu lagi, kamu tumbuhan buruk, nggak pernah ngasih apa-apa, saya nggak pernah ya. Itu yang saya doa, yang saya ngomong itu.
itu akan layu dan hancur dan ini tumbuh dengan bagus. Itu penelitian bagus di Jepang sampai segitunya. Berarti sama dengan konsep kita mendidik anak. Betul, betul. iya. Harus mendoakan. Yang baik-baik. Karena ucapan adalah doa ya. Betul. Itu juga salah satu ain juga ke anak. Makanya orang tua itu, kalau saya selalu menganjurkan itu kalau misal sangat marah sekali dan jengkel sekali, doakan apa yang didoakan. Jadi kamu imam Masjidil Haram, pergi ke sana. Nah, itu Sekalipun dengan kondisi emosional amarah. sambil marah tuh bilang ke anak kamu dasar anak, ibu doakan kamu jadi imam Masjidil Haram, pergi dari rumah. Tapi Oh, tiba-tiba- ada cerita nih. Betul. Jadi ibunya Kinan juga suka gitu. Aduh, pinter, cantik, Ya. soleh. Coba itu beresin dulu ya barang yang ada di kasur. Tapi beresnya baru ngomong. Sebenarnya ngomong kayak gitu tuh lagi marah. Cuman Tapi ya dengan ngomongnya doa yang doa aja yang yang baik-baik baik-baik. ya, Iya, tunannya. betul. Itu yang itu salah satu memang ain itu salah satunya yaitu. Maka hati-hati dengan kita orang tua kalau punya anak gitu ya atau kita punya sahabat. Jangan pernah berkata buruk. Iya, Kasihan. apalagi ucapan tuh kan gak bisa Betul. ditarik ulang ya Ustadz Betul, ya. intinya. Jadi kita ngucapin gimana ini Pak Ustadz? Apakah Masya Allah tabarak Allah? Gini. Masya Allah, tabarakallah. Atau gimana? Kalau misalkan kita dipuji orang gitu supaya penyakit ainnya tidak menjadi uzur pada kita gitu, maka Rasulullah mengajarkan Masya Allah tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya Misalkan kalau misalkan ketemu, aduh Kang Diki kasep ya Masya Allah tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Supaya nanti memang kembali lagi pada Allah. Itu yang saya diajar. kira gini kan dipuji, Kang Diki kasep emang bawaan lahir. Mungkin itu sebenarnya ada dendam di dalam hati, cuman ya udah yang diucapkan, oh ganteng banget Kang Diki, Ya, gitu Masya ganteng Allah, banget Pak tabarakallah. Reno. Kadang cewek loh Pak. Iya. Betul, betul, Kayak Kak betul. Tina mungkin ya, Kak Tina cantik banget. Ah enggak, masa sih? Itu kebiasaan. Iya. Ngomong-ngomong kayak gitu, apakah catcalling itu juga sebetulnya masuk dalam penyakit ain? Catcalling kayak misalnya Iya, bisa jadi iya ya. kan kalau Iya. cewek-cewek kalau lagi tiba-tiba lewat atau apa, kemudian ada yang ya cowok-cowok yang Yang ya genit-genit gitu, gitu gitu. ya. Betul. menyikapinya itu gimana sih Pak Ustadz? Ya, itu Karena juga kan sama. mungkin di satu Ya. sisi Kak Kina juga sebagai perempuan Iya, akan merasa risih. Iya, relate ya. Ya, relate artinya banget. mau marah tadi. Iya. Apakah ini juga termasuk artinya Iya. nanti akibatnya penyakit ain atau kalau dibiarkan nanti malah seolah-olah itu pembenaran gitu. Iya. Kalau Gimana misalkan ya maklum lah wajar. Sifatnya laki-laki itu kan biasanya memuji gitu. kira-kira? Kalau melihat sesuatu yang indah, aduh cantik, lewat digodain. Nah, bagaimana kita wanitanya? Wanitanya nggak usah gusar. Cukup mengucapkan Masya Allah tabarakallah. Udah. Masya Allah. Masya Allah Bila tabarakallah. perlu ketika seandainya Masya Allah tabarakallah, Assalamualaikum. Itu biasanya semua yang peristiwa negatif nanti bisa tertolong. Meresponnya pun juga kitanya dengan cara yang baik ya Pak Ustadz ya. Baik, Jadi baik. jangan menuduh ya, kayak kita kan Masya Allah tabarak Allah, Assalamualaikum lari kita langsung. Belum tentu juga Kak Diki, siapa tahu kan dalam situasi seperti itu takut juga ya Kak Kina Bener. ya. Karena Betul iya, gitu bener. kan. Suka Ya kan? takut Kinan juga tuh kalau aduh ini mau diapain? Aduh takut gitu. Udah buruk sangka gitu. Padahal bisa aja ya sebenarnya mereka nyapa karena emang pengen sekedar menyapa Iya. kan ya, menyambung silaturahmi. Atau ngasih duit ya biar Aduh. nggak putus. Boleh. Betul. Bisa. Luar biasa sekali ternyata penyakit ain ini ya Pak Ustadz. Agak rada serem saya nih. Memang, Apalagi memang. kita Iya, ini kan betul. di depan layar kaca dilihat pemirsa. Bisa jadi kan pemirsa di rumah kan kita nggak tahu siapa yang nonton. Betul. Bisa Jangan-jangan nanti berkata- pemirsa juga begitu lagi. Iya, Aduh, Kita, kita harus tetap- jangannya pemirsa. Kita harus tetap Nggak boleh. berbaik sangka. Jangan. Cara kita menghadapinya gimana itu Pak Ustadz? Saya Iya. takut pemirsa di Ada rumah. nggak sih Pak? Ini hostnya Gitu kok begini ya? Betul. Ini hostnya begitu ya? Artinya Iya, mungkin gejala penyakit Iya. ain itu sendiri apa sih? Gitu. Kalau di dalam beberapa kitab yang sudah dituliskan gitu ya dari penyakit ain itu tadi yang saya bilang tuh suka mungkin pusing kepala nggak sebab gitu ya, kemudian tadi sesak dada atau lambung atau misalkan kita tiba-tiba itu jatuh atau gimana, memang itu terjadi. Tapi Rasulullah sendiri ini yang jadi permasalahan itu ke kitanya ketika orang begitu dengan kita, nah bagaimana kita daya tangkalnya itu sebenarnya. Tadi kalau misalkan dia memuji kita, jangan lupa tadi masalah tabarakallah. Kalau dia menghina kita, cukup dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu.
tuh pemirsa di rumah. Iya. Ucapkan Masya Allah tabarakallah, atau kalau yang buruk-buruk Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa di rumah, kalau ingin bertanya kepada Pak Ustadz Betul. secara langsung bisa menghubungi kepada kita di 0813 9447 7912. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kita ada pariwara berikut yang akan lewat sejenak. Tetap bersama kami di Fajar Berkah pasti berkah. Alhamdulillah.